Bentar, kasih tahu di grup 2019. Nanti teman-teman siapin pertanyaan buat Mas Yuda ya. Soal-soal fisika kalau mau ditanyain juga nggak apa-apa. Jangan. Fisika gue jelek gue ya. Tapi udah ngumpul semua nanti aja. Udah nggak usah apa sih? Belum mulai nanti pas mulai aja. Nah. Udin, mana mukamu? Nah, selamat datang Kak Upi. Banyak banget gila. Bumi, gimana kabar Bumi? Kok pada keluar sih yang lainnya? Iya, nggak dimulai-mulai kayaknya. Oh, Dene pasti gratisan gue. Curiga gue. Mati kok. Hai El. Oh gila banyak banget. Putri. Ih banyak banget. Selamat datang Mbak Fitri. Bella ngapain sih dulu katanya mau ikut Bel? Tepos juga tepos nih. Ya, Mbak Fitri. Halo El. Gimana sehat? Hai Mbak Bella. Hidupin kameranya Mbak. Iya ada Bella nih. Kok ada Bella kamu kabur? Ayo mulai yuk, keburu pada malam loh. Mulai nih. Sampai ngantuk. Sampai ketiduran di depan kafe. Ya, dengerin aja. Ketahuan gue. Iya, Pos. Makasih semangatnya loh, Bel. Boleh nggak ini? Oh, rokok bukan korek. Aku makan dulu ya, makanlah sana. Ijik ada suaranya Ijik. Ya 19 kurang banyak nih di. Kok ya, Metku kan dia. Aku mau kill beberapa orang di pinggir zona, jadi cuma 2 hit. Mati. Ini aku bahas tentang itu aja kali ya, tentang orientasi hasil kerja. Iya, nggak apa-apa. Ini mau dimulai jam berapa? Jam berapa, Mas? Masih 20 pesertanya. Nunggu 50. Oh 3 Mei, udah nggak apa. Kak Kembaru, Mei lu. Jam 8 aja kan mulai ya? Jadi nggak terlalu malam. Sampai ngantuk lah nggak apa-apa. Cara bikin shift yang menarik. Kalau shift yang menarik menurutku apa ya? Isinya aja sih. Kan pengalaman lu banyak tuh. Sama mainin warna aja, mainin warna dari CV, ya nggak terlalu polos. Soalnya kayak gitu. Satu. Simpel sih kan banyak ke template CV kayak gitu kan. Kalau nggak bikin aja sendiri. Aku cerita pengalamanku jadi udah dimulai belum sih? Kan belum. Tapi udah banyak yang nanya. Buat nanti Mas disimpan, ditampung. Oh ya, tadi isi CV-nya apa aja, habis itu CV yang menarik kayak gimana. Soalnya bocoran sih
Pas aku kemarin ngelamar, nggak ada ditanya sama sekali sama fisika, nggak ada hubungannya sama sekali sama fisika. Oh, gitu. Mas, Kok ada dua? Iya tuh. masih ada. Nggak ada pertanyaan kayak gitu, kotor. Ada Mas, wajah jadi gimana sih? Udah Mart apa Mart di bagian mana? Bagian apa? Banyak buat keluar, kotor. Aku bagian apa? Bagian apa? Aku koordinator training, Udah training. koordinator training business marketing. Gue nggak boleh ngomong kasar lagi. Iya, Din, koordinator training business marketing aku di Alfamart. Koordinator training itu kayak gimana nanti? Koordinator training itu kayak apa ya? Kamu tuh kayak dilatih jadi supervisor di Alfamart. Oh, Jadi 1 tahun training, tapi sistem cut. Jadi di koordinator training itu gimana jadi kru di Alfamart? Ada. Ya, kalau untuk kuliah itu kayak gimana? gimana Mas, tadi? Apa gimana? Gimana tadi? Nggak jelas. Program akselerasi gitu ya. Jadi supervisor kan misalnya supervisor kan butuh waktu yang lama kan ya, tergantung performance kamu kan gimana. Tapi kalau di koordinator ini gak tahu sih suara aku. Suaranya Mas enggak ini dia punya aku tuh apa yang lain, tapi suaranya Mas Yuda kayak gimana gitu. Iya, Li, suara juga kali. Enggak, agak berisik. Ah, iya kan, berisik Mas. Coba yang lain di mute dulu deh. Tolong. Ya, punya aku tak mute dulu bentar. Udah jelas belum suaraku? Jelas. Udah ya. Oke, langsung dimulai aja kali ya. Mulai ya Mas. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa isinya? Ya, kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kurang ajar. Gimana teman-teman? Iya, sok baik. Selamat datang Mas Andi. Balasnya rocet aja ya. Ya, jadi langsung aja ya. Mungkin aku ceritain tentang apa sih? Tentang pengalaman setelah lulus tuh kayak gimana sih menghadapi dunia sungguh. Gue mau ngomong apa ya? Jadi setelah aku lulus dari fisika kan, aku 5 tahun nih, kuliah yang 5 tahun. Terus setelah lulus aku tuh nggak tahu mau kemana. Aku nggak dapat apa-apa dari fisika, ini jujur aja ya. Maksudnya nggak ada yang nyantol lah di kepala aku tuh. Apa sih setelah lulus aku tuh mau ngapain? Gue nggak tahu. Nah jadi gue nggak mau baca chat. Jadi intinya buat teman-teman, pertama yang harus kalian lakuin, saran dari aku ya, buat target deh. Target setelah lulus kalian tuh mau kemana? Entah kalian mau ngelanjutin di dunia fisika juga, instrumentasi, meteorologi atau elektronika, atau kalian tuh lebih suka dengan organisasi yang pernah kalian alamin ke dunia situ. Misal kayak Mbak Rifli kan fisika, tapi dia bisa masuk di PT apa ya, aku lupa, gara-gara dia pernah jadi ketua di event Mabes yang bisa ngadirin 420. Nah, jadi dia bisa masuk karena dia cuma ngejelasin tuh, dia tugas itu ngapain aja sih, kayak gitu intinya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa jurusan apapun kalian itu nggak ngaruh sih menurutku sama apa yang kalian mau kerjain nantinya. Itu pertama. Terus apalagi ya, intinya kalau itu sesuai passionmu, lakuin aja. Soalnya aku juga ngerasain sih, aku nganggur berapa tahun ya, hampir setengah tahun. Itu juga dipotong COVID 3 bulan, aku kerja sebulan di Telkom.
Itu juga nggak di-cut sih, diberhentiin gara-gara ada COVID kan. Udah, terus aku nunggu Alfamart juga. Aku nge-apply setelah lulus November. Nge-apply itu tanggal Desember deh, nge-apply bulan Desember. Baru keterima atau baru masuk kerja tanggal 24 Agustus. Itu prosesnya panjang banget. Jadi misalnya kalian cuma sekedar nyelesain skripsi gitu-gitu doang, nggak tahu tujuan ke depannya kayak gimana, menurutku sayang sih. Soalnya setelah kalian lulus tuh, kalian bener-bener pasti bingung. Gue mau ngapain sih? Gue mau kemana sih? Gue mau kerja di mana? Terus jenjang karir di perusahaan itu kayak gimana? Ya kayak gitu-gitu deh, itu harus dipikirin. Itu satu ya. Terus pengalaman selanjutnya buat CV. CV aku tuh dulu apa ya? Gak ada apa-apanya dibanding teman-teman di Alfamart ini. Teman-temanku, wah aku ngerasa paling di bawah deh intinya gitu. Teman-temanku udah pengalaman kesana kesini, sementara aku cuman apa ya? Paling jadi bimbel, terus gabung komunitas ke GSP Core. Terus dikit banget pengalamanku, tapi yang bisa kenapa rekruter itu bisa narik aku ya mungkin gara-gara cara ngomong aku sama biasanya kan di PT itu nanya IG kan ya, supaya dicek maksudnya IG kalian tuh post itu apa-apa aja sih, itu bisa dicek sama rekruter itu misalnya aman, dan bisa dilihat juga kegiatan kalian tuh ngapain aja selama kuliah. Terus kayak gitu, intinya pengalaman tuh penting. Terus jangan gugup ngomong di depan orang, bisa lah kalian kayak gitu. Terus apa lagi ya, intinya pertama saran dari aku buat target. Contoh gimana ya, coba contoh nih, kamu misal mau target mau di perusahaan A misalnya kayak gitu ya kalian ya. Terus prosesnya kayak gimana tuh, inputnya kayak gimana, apa yang harus kalian persiapin, apa yang kalian harus kulik dari perusahaan itu apa aja. Jadi misalnya setelah kalian lulus tuh, jadi kalian aku mau kerja di sini deh, terus caranya kayak gimana ya, apa aja harus pelajari ya. Aku fisika tuh susah banget masuk mana-mana, jarang, kecuali kalian menerusin kayak di bidang kayak BMKG atau ke apalagi sih yang berhubungan dengan fisika gitu-gitu deh. Intinya pede aja, terus lamar sebanyak-banyaknya, jangan pilih-pilih. Misal itu sesuai passion kamu, lamar dulu aja. Kalau proses buat penerimaan kerja itu lama banget, apalagi pas pandemi COVID kayak gini kan. Jadi saran aku sih coba di-apply dulu aja supaya kalian bisa tahu, bisa ngikutin proses seleksi itu gimana sih. Karena seleksi setiap perusahaan pasti beda-beda kan, entah dari interview HRD-nya, atau dari psikotesnya, interview user satunya, interview user 2-nya, habis itu kayak ada seleksi lainnya. Diikutin dulu aja supaya kalian tahu dan gak kaget ternyata dunia kerja tuh kayak gini ya, gitu ya sih. Itu pertama. Habis ini ada yang mau ditanyain nggak? Aku dong mas, mau tanya mas. Apa tuh? Di kakak manis dong. Ya apa gimana? Kalau dari perjalanan sampean setelah lulus sampai dapat kerja, sampean kan pasti daftar ke berbagai perusahaan loh. Benar. Kira-kira dunia pekerjaan mahasiswa alumni fisika itu kepakainya ilmu fisika itu berapa persen sih mas? Kalau murni di industri yang ada? Ini menurut pengalamanku atau menurut yang udah ada nih. Kalau pengalamanku aku nggak sama sekali 0%, nggak ada yang kupakai fisika. 0%. Jadi fisika ke dunia retail nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali. Fisika ke franchise marketing, apa yang kupelajari dari fisika, apa yang bisa menjadi fisika, nggak ada yang berhubungan sama sekali menurutku ya. Soalnya pas aku masuk bener-bener aku kayak belajar dari nol lagi. Sebenarnya sama kayak gini sih, lu SMA IPS atau IPA deh, lu SMA IPA masuk ke manajemen, apa yang lu ambil dari IPA? Nggak ada kan, istilah kayak gitu. Misal dari kuliah fisika terus lu mau di bidang lain, misalnya dunia retail atau dunia industri
atau dunia apa yang bertolak belakang dengan fisika, ya lu cuma dari nol, lu harus lebih struggle lagi daripada teman-teman yang udah sejurusan. Intinya gitu sih, siapa namanya Li. Jadi kalau ditanya berapa persen yang kepake dari pengalaman aku, nggak ada sama sekali. Jadi jurusan fisika itu nggak menjamin kalau apa yang lu pelajarin itu bisa lu praktekin di dunia kerja. Oke. Yang mau nanya lagi Mas. Ya, gimana? Gantian Li. Wah, rusuh. Aku kan Wah, MC. rusuh. Oh, jawes. Oke, sabarin. Tak mood loh. Mas, Rusuh. Mas Yuda, Ya, gimana? kalau Ya. dari perspektif sampean nih, kira-kira pengalaman apa sih yang sampean dapat di kampus dan itu benar-benar kepake gitu saat di dunia kerja masa ini? Organisasi, leadership. Terus intinya kalau kerja itu apa ya? Yang dibutuhin itu inovasi untuk kemajuan yang lebih baik. Ini serius. Inovasi di dunia kerja itu sangat dibutuhkan, sama kayak di fisika deh. Fisika kan kayak instrumentasi. Lu mau bikin apa ya? Intinya lu mau bikin skripsi apa sih? Terus ide lu tuh apa? Itu yang dipakai di dunia kerja, serius. Lu kerja sama tim lu, kepemimpinan lu gimana, terus kayak keterlibatan lu dari dalam sebuah tim itu kayak gimana, itu yang dicari. Jadi misalnya lebih ke spesifiknya apa namanya, fisika itu kayak gimana, nggak sama sekali. Paling ditanya pengalaman apa. Contoh kayak gue pernah masuk di JFK Core, terus ditanya di JFK Core jadi apa, terus tugasnya ngapain aja, terus lu dikasih case nih, dikasih suatu masalah, misalnya ada kayak gini, gue harus ngapain gitu. Sama deh kayak acara milad fisika yang kemarin, harusnya plan jam 4, tiba-tiba mulai jam 6. Itu kan pasti ada yang salah dalam internal ya kan. Nah, dari masalah persediaan waktu atau segala macam, itu gimana ngatasinnya. Terus misalnya hujan, gimana plan B-nya. Jadi dunia kerja itu lebih detail sih, nggak sembarang asal misalnya lu mau buat project atau buat event, nggak asal jalan nggak bisa. Ya mungkin buat pembelajaran aja ya, buat Himafi supaya kalau mau ngadain event standarnya itu jangan standar kuliah deh, standar kerja. Terus kalian terbiasa dikasih target, dikasih tanggung jawab, kalian kerjain. Gitu deh. Saranku ya. Ya. Jadi begitu ya teman-teman, pentingnya organisasi. Ternyata pengalaman di organisasi sangat banyak terpakai nanti di dunia kerja. Jadi itu dari atas mana timpa. Itu yang dicetak. Ya, aku Tadi. gantian. Iya. Silakan Pak Udin kalau bertanya. Kalau yang mau nanya, sorry, kalau yang mau nanya langsung langsung di-unmute aja ya, biar enak bisa ngobrol. Ya, tapi kalau Oke. ya nggak apa-apa lah. Gimana Din? Ya, udah. Benar. Mas, jadi pas ngajuin CV sampai itu yang paling dilihat atau yang paling jadi perhatian sama HRD-nya itu di bagian apanya? Di bagian pengalaman kerjanya kah apa? Pertama gitu. Iya. Oke, jadi Mutafiza matiin. Pun. Oke, makasih. Ya, jadi pengalaman pas ngelamar CV itu pertama HRD kan ngelihat pertama nggak baca semua. Ya, setan malah ada lagi gitu. Nah, jadi apa namanya, pengalaman kerja pas ngasih CV itu pertama HRD, logikanya HRD nggak mungkin baca semua CV lu satu-satu. Nah itu kan satu. Terus paling HRD ngelihat yang menurut pandangan mereka tuh kayak ini gue pengen baca. Berarti kan dari segi apa? Segi visual ya kan. Looking dari CV-nya itu kayak gimana. Jadi buat menarik mungkin dulu, buat seenggaknya dibaca sama si recruiter atau HRD-nya itu. Itu pertama. Terus misalnya
berhasil dibaca atau berhasil dipisahin untuk dibaca, isinya lagi pengalaman, terus apa-apa aja yang pernah kalian alamin, organisasi atau kejuaraan atau segala macam yang berhubungan dengan apa yang kalian lamar, masukin. Itu sebenarnya bisa membuat kalian satu step lebih unggul dari teman-teman yang cuman apa ya, cuman kertas putih ada tulisan. Nah, kayak gitu istilahnya itu. Itu sih satu kalau buat CV ya. Jadi saya tenang. Gimana, Din? College dong. Halo, Din. Halo Mas, boleh dilihatin CV-nya nggak nanti? Nanti aja Kak. Nanti aku share ya CV-ku ya di grup ya. Ya, oke. Terus pas kan ada momen wawancara tuh. Ya, betul. Ya, pas wawancara sama HRD-nya itu apa ya? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan sedikit-sedikit lah, biar kita punya gambaran nanti. Oh, pertanyaan seperti ini gitu. Pertama, kalau buat wawancara itu kalian harus tahu isinya, harus tahu perusahaan yang kalian lamar. Misal jadi bisnis prosesnya, kapan mereka itu, kayak pengetahuan umum tentang perusahaan itu kayak gimana. Terus paling ditanya kayak gitu sih, misalnya kalian ngelamar jadi apa ya? Jadi franchise marketing, terus gitu deh, misalnya franchise itu suatu perusahaan, kalian harus tahu. Jadi franchise marketing itu tugasnya ngapain aja sih, terus kontribusinya di dalam perusahaan itu kayak gimana sih, terus kalian juga harus jual brand image personal brand kalian. Jadi kayak meyakinkan HRD bahwa gue tuh patut dipilih sama mereka gitu loh. Jadi misal gimana ya, misal ditanya, emang kemampuan kamu apa, alasan saya bisa memilih kamu tuh apa, lu tuh bisa harus jawab itu sesuai dengan apa yang udah lo alamin. Misal organisasi, misal lu udah pernah jadi ketua nih, saya bisa jadi ketua, bu saya pernah ngelobi ini dan berhasil. Itu kan jadi poin plus HRD kan. Ya gitu. Itu jangan pernah bohong pas bikin CV. Kak Yuda, Lara udah nanya dari tadi loh. Oh iya, Lara mau nanya apa, Lara? Makanya suaranya ada. Tuh di chatnya baca tuh. Gak mau, ngomong aja. Kamu aja Ra yang ngomong. Udah ngetik panjang-panjang itu. Ini pas interview ditanya nggak kontribusinya apa aja, terus lo jawab apa? Soalnya kan backgroundnya nggak sesuai itu sama fisika. Iya. Ya kontribusinya itu ya sesuai pengalaman gue. Jadi maksudnya gini, Ra. Kan gue ngelamar di franchise marketing, otomatis si recruiter nggak mungkin nanya dong rumus fisika ini tuh apa, rumus fisika itu tuh apa, nggak mungkin kan. Jadi paling kalau pas gue wawancara kemarin, gue ditanya tentang pengalaman gue yang gue cantumin di CV yang berhubungan dengan franchise marketing yang gue lamar. Jadi misalnya gue pernah jadi pernah ngelobi event Asian Food Festival yang di GEC. Kan band gue main di situ tuh. Gue jelasin prosesnya kayak gimana. Itu kan poin plus. Jadi kan istilahnya franchise marketing yang harusnya melobi, dan gue punya pengalaman melobi. Nah gitu. Jadi istilahnya misal lu pengen ngelamar di mana ya? Misalnya di bagian A, terus lu punya pengalaman yang dan pengetahuan yang cukup banyak di bidang itu, lu ungkapin semuanya sampai recruiter HRD itu tertarik sama lu. Karena recruiter HRD atau HRD itu kan bisa, mereka belajar psikolog juga kan. Jadi tahu lah misalnya pas Skype atau Zoom dengan lu, gerak-gerik itu gimana, lu tuh bohong apa enggak. Gitu sih intinya. Buat kontribusi itu ya dari pengalaman. Soalnya kan mereka nggak tahu siapa gue, kata mereka kan gitu kan. Jadi yang buat meyakinkan atau gue kayak personal brand gue ya cerita gue itu yang bisa buat menarik. Sama kata-kata deh, wawancara tuh kata-katanya harus disusun rapi, jangan kebanyakan mikir,
Jangan kebanyakan kayak kelihatan bohong, sama yakin aja emang lu tuh bisa gitu loh. Gimana, Ra? Kalian mau tanya lagi nggak? Oke Kak, mantap sekali Kak. Berarti memang pengalaman organisasi penting banget kayak buat dunia kerja. Penting banget, serius, soalnya kan di dunia kerja juga lu bakal bekerja sama tim kan, sama orang lain yang nggak lu kenal sebelumnya. Lu tuh harus memahami karakter mereka kayak gimana, lu tuh harus bisa mengambil sikap, misalnya dia kayak gini lu harus kayak gimana. Soalnya di dunia kerja lu gak kerja individu, di perusahaan kan banyak divisi-divisi, di mana divisi-divisi itu juga banyak orang-orang di dalamnya kan. Jadi pengalaman lu itulah yang pas kuliah sebenarnya dimanfaatin deh. Itu lagi deh, balik lagi deh, gue pas inget acara-acara fisika yang terlalu santai. Jadi sebagai pembelajaran itu bagus banget sebenarnya. Kalau kalian udah pernah ngalamin kayak gitu, terus ngalamin dunia kerja yang kayak gitu, pasti kalian kaget. Misal lu pokoknya besok harus dapat ini, gue nggak mau tahu gimana coba. Muter otak banget nggak sih kayak gitu? Nah, maksudnya harus siap mental, harus siap apa lagi ya? Harus siap segalanya sih menurutku. Dunia kerja kan beda banget sama dunia kuliah ya. Kalau kuliah kan misalnya guru datang atau dosen datang atau apa, kita bisa main, atau misalnya nggak lulus ya tinggal ngulang. Kalau dunia kerja lu main-main, lu dipecat, mati aja lu. Jadi silakan gitu. Begitu sih. Gimana, Ra? Ngejawab nggak? Menjawab insya Allah ya Ra ya. Terus ini ada pertanyaan lagi Kak. Kak Yuda, daftar kerjanya lewat jalur dalam nggak kemarin? Wih, enggak dong. Gue bener-bener nol, sumpah. Kadi. Katanya siapa yang nanya? Kadi. Udah dia masa dia mah nggak bener udah. Dia yang mau nanya lagi siapa? Udah. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi. Intinya sih satu dari aku, target kalian tuh apa ya namanya ya? Tentuin deh. Kalian tuh menjadi apa, terus cara buat menggapai apa yang kalian mau tuh kayak gimana, terus persiapannya kayak gimana. Kak, mau tanya lagi Kak. Nah, kalau nggak simpel, ya gimana? Jadi kan nggak semua mahasiswa atau suka berorganisasi gitu kan, ada yang memang senangnya belajar di kosan, kuliah pulang. Nah, gimana tuh saran dari Kak Yuda? Wah, banyak bergaul deh, sumpah. Jangan kayak gitu, sumpah. Soalnya dunia kerja itu apa ya? Enggak cuma lu sendiri yang kerjain kayak gitu. Kalau lu bakal ditanya juga sosial lu berhubungan sama yang lain tuh kayak gimana. Itu ngecas dulu. Sosial lu tuh kayak gimana. Jadi nggak cuma saya IPK tinggi, skripsi saya A, saya bisa menjelaskan skripsi saya kayak gini. Tapi misalnya pas dunia kerja nggak bisa apa-apa, siap-siap dipecat deh, siap-siap dipecat. Tapi kalau misal nih, mahasiswa cita-citanya pengen jadi peneliti. Ya, terus? Nah, apakah berapa persen lah kira-kira dia harus berorganisasi, dia harus fokus belajar? Persenanya berapa menurut sampean? Misalnya ada yang mau jadi peneliti, terus persentasenya berapa buat organisasi sama buat buat itu ya. Kalau misalnya presentasi gimana ya? Intinya lu jadi peneliti pun pasti selalu berhubungan dengan orang kan. Kayak press deh. Orang pengobatan misalnya nggak kenal orang, nggak bisa ngelobi orang, mana bisa bekerja sama dengan batan, mana bisa proses ke luar negeri, maksudnya gitu kan. Selain karya, lu juga butuh orang lain gitu loh di dalam hidup lu. Gak cuman ilmu lu yang
ilmu lu tuh dibanding sama orang-orang lain dari senior tuh masih jauh kan, gue bilang gitu kan, istilahnya gitu. Jadi apa ya, jangan deh kayak gitu deh, saran gue ya. Makin banyak temen, makin banyak link, lu tuh kemana-mana jadi enak. Jangan takut buat buka obrolan duluan, jangan takut jangan gengsi buat nanya. Terus sama yang muda juga tuh, yang tua kayak Adi, gue kan tua tuh, Sosok juga tua tuh. Jadi misalnya apa namanya ya, misalnya lu nggak tahu, nanya sama yang muda nggak masalah. Intinya lu ngambil ilmu sebanyak-banyaknya dari orang lain. Jadi presentasinya kembali lagi ke diri orang itu. Jadi kan pengalaman gue sama pengalaman dia beda. Gue punya teman biologi IPK 3,9. Dia ngelamar di mana-mana nggak bisa terkena, selalu banyak milih. Dia ngerasa gue pintar nih, gue mau gue bersini. Gak bisa kayak gitu. Di atas orang kita tuh masih ada orang pintar. Jadi alternatif aku jawabnya. Jadi jangan terlalu menyombongkan diri lah. Intinya lu misalnya mau belajar, lu mengenalkan diri lu dulu deh. Misalnya lu nanya gue nih, walaupun lu udah tahu jawabannya, sebenarnya lu dengerin gue dulu. Pasti ada yang bisa diambil kok, misal lu ngambil sisi positifnya. Jadi jangan apa ya namanya, jangan paling Kak Yuda ngomongnya gini doang. Nah itu yang bahaya tuh. Maksudnya istilah lu misal ketemu orang baru, itu ngerasa diri lu itu harus apa ya, jangan meninggi supaya lu bisa ngambil ilmunya. Walaupun lu udah tahu. Paham nggak sih omongan gue? Gue kadang-kadang takut salah deh kalau nggak ngerti. Itu gitu, kalau buat bergaul tuh harus ya hubungan sosial. Lu ketemu orang banyak itu lebih buat gampang lu masuk kerja. Jadi nggak bohong gue. Gue fisika nggak ada yang masuk sama sekali, asal kalian tahu ya. Gak ada gue bisa masuk Alfamart dari nol. Gue dari fisika marketing bisa masuk ke retail, nggak logis ya menurut gue gitu ya. Gue belajar apa, gue kayak belajar dari nol lagi. Di sini gue juga apa ya, gue nggak bisa, gue dikasih. Jadi mau ngomong gue harus mengikuti, harus apa namanya, harus mengimbangin lah. Gue udah milih di sini, gue tanggung jawab. Karena gue bilang apa tadi, target. Kalau lo target kesini nih, ya lu susah mungkin maksimalin diri lu. Kan potensi lu sama teman-teman beda-beda kan. Ada yang mau di sini, ada yang mau di sana. Tapi kan usaha lu, proses lu buat nyampe ke situ yang dipertanyakan. Lumayan lah kayak SMP deh, SMA. Gue mau kuliah di UI. Tapi lu nggak ada act-nya, nggak ada tindakannya, sama aja bohong kan. Sama dunia kerja kayak gitu. Ini ngelamar sehari 100 tapi nggak ada target, ya buat apa? Jadi targetnya sama kayak gini deh. Lu mau target IPK 3,8 tapi lu males-malesan, logis nggak? Pasti enggak. Gitu. Itu lu coba menata deh, terus lu coba nganalisis diri lu sendiri, diri kalian sendiri. Misalnya kayak gue tuh kuatnya di mana sih? Kayak analisis SWOT gitu deh. Strength sama weakness. Misalnya gue tuh kuat di IT misalnya gitu kan. Terus gue mau ngelamar di perusahaan IT yang gini atau di Unilever bagian IT-nya. Terus apa yang harus dia pelajari nih? Misalnya SKL atau pakai coding apa? Gue jadi back office. Nah itu makanya apa ya, jadi target lu tentuin, terus strength lu di mana, kekuatan lu di mana, kekuatan dulu di mana, kelemahan dulu mana, mulai ditulis deh, jangan cuma dibayangin. Jadi lu selalu tahu, ternyata gue di sini kurang, ternyata gue di sini lebih. Jadi misalnya gue mau ke sini, gue harus nambahin apa ya? Terus gue harus gimana desain? Gue harus ngapain ya? Itu kayak gitu sih, paham nggak? Kalau ada yang bingung tanya aja ya.
Ini, Pak, untuk Ini ada yang tanya lagi kak. Biar kalau pas interview lancar gimana ya? Yang pati dulu. Emang ada. Mau diralat ya bentar. Oh ini. coba yang mana ini? Ayo, Sertifikat seminar kepake nggak lah buat ngisi? Oh, tergantung seminar apa dulu, sesuai apa enggak, maksudnya lihat sama apa enggak sama yang lu lamar. Oh, Iya, misalnya lu relate dan mampu mengimplementasikannya, ya pasti poin plus dong buat yang lain. Intinya apa ya, loker di Indonesia itu nggak berbanding lurus dengan orang yang lulus tiap tahunnya. Jadi lu sekali ngelamar lawan itu bisa puluhan ribu. Gitu, menurut gue sih kayak gitu. Sorry ngomongnya gue lu. Gimana, ada yang mau nanya lagi nggak? ini pertanyaan dari Afri. Biar interview nggak sekarang kan ada update baru. jawab pertanyaannya lancar kak. Oh, ini ya, ini kalau aku tuh sebelum interview pasti selalu kayak apa ya, mulutku nih kayak stretching mulut gitu. Aku ya kemarin ya pas interview, pas wawancara itu stretching mulut sama belajar ngomong di depan kaca. Udah, itu ngaruh banget. Terus pertama biar gak grogi, biar nggak bingung lu mau ngomong apa, terus urutan lu ngomong tuh juga harus diperhatikan. Misalnya lu mau ngomong pengalaman lu nih, lu urut nih, jangan lompat-lompat. Oh, Jadi belajar ngomong tuh penting, jangan cuma gini doang gampang, sama kayak presentasi deh, tinggal baca slide, ya di dunia kerja nggak laku kayak gitu. Sama kayak skripsi deh, terus skripsi baca, habisin sama terus. Gue bikin PPT skripsi cuma 15 menit. Soalnya apa? Gue cuma masukin grafik-grafik doang, sisanya gue ngomong di depan kaca. Itu cuma menjelaskan apa yang gue paparkan. Itu kayak gitu. Tanggung jawab lah. Misalnya lu ngaparkan di CV ABCDEFG, ya lu harus bisa lah. Jangan awal-awal. Itu kan ada poin minusnya juga yang dari HRD atau recruiter. Ngelihat ngomongannya kok kayak gini nih, kesan bohong, segala macam. Kan pendapat orang beda-beda, makanya untuk apa ya, mencegah itu ya latihan itu deh, ngomong di depan kaca. oke teman-teman. Ini Kak Upi mau nanya. Aku mau nanya. Iya apa? Nih, kan lu kerja pas tapi kayaknya pertimbangannya bukan pandemi ya atau gimana? Cuman ini sih nanyanya tentang pandemi gini, pengen cari enggak gitu, atau mending nunggu selesai gitu. Itu kan Oh jadi ngelamar itu pas pandemi atau pandemi selesai? Ya pas pandemi lah, gila. gimana temen lu banyak yang pas masuk pandemi enggak? Jadi gini, gue ngelamar Desember, proses wawancara interview HRD itu Februari atau Maret. Jadi proses buat masuknya aja udah lama. Jadi lebih baik lu ngelamar sebanyak-banyaknya deh. Jadi nggak usah nunggu ini, jangan nunda. Terasa kita lamar soalnya lu nggak mungkin langsung keterima saya lu lamar. Gitu sih. Gak usah nunggu, misal lu, gue tuh ngelamar, sebenernya lu kalian bisa lo ngelamar, misalnya lewat Jobstreet atau lewat apa gitu. Sorry. Ya intinya gak usah nunggu lah, misalnya lu ada waktu buat ngelamar, lu udah pede dengan pengalaman lu, lamar. Tinggal dijelasin aja di keterangan, misalnya belum dapat ijazah, gue aja nggak ngerti apa belum modal SKL. Tadi Fatih nanya apa Fatih? Tolong bacain dong. Ini tak bacain. Surat lamaran kerja harus
aja bisanya ya Kak biar menarik. Ngomong kayaknya kepanjangan deh. Apa ulang lo? Gak jelas suaramu nih. Surat lamaran kerja. Kira-kira isinya apa aja biar menarik. Oh nanti aku share aja ya di grup ya lamaran contoh Oke. CV kemarin. Nanti misalnya ada mau tanya-tanya WA aja. Ada lagi Kan nggak? udah mau nanya lagi dong. Silakan kan. Ini pasti ada dong temen lo, rekan kerjanya yang dia lulusannya itu sejalan sama backgroundnya sebelumnya. Itu lo ngerasa ketinggalan banget gak sih? Jauh. Gue sering ngomong sama temen gue, gila. Lu udah nyampe sini tapi gue masih dari gue ngomong. Gue harus bisa ngimbangin lu nih. Gue harus tanya-nanya sama lu. Gue ngomong gitu langsung. Jadi gimana ya? Bisa lu gak bisa ngimbangin, lu ngerasa tertekan dalam pekerjaan lu. Ya lu stres. Ini intinya kalau udah tertekan dalam suatu pekerjaan lu gak bakal enjoy deh jalaninnya. Banyak gue termasuk yang ketinggalan jauh. Teman-teman gue yang sampai atas, gue istilahnya masih ngerangkak nih di dunia bisnis retail ini. Jadi mau nggak mau gue harus lebih struggle aja. Gue bilang tadi Ra, intinya jangan mau disuapin terus deh. Gue pada gede, Google, YouTube, tutorial masih banyak, jangan males. Ini makin kesini persaingan kalian makin berat loh. Makin banyak orang pintar. Ya, kena juga. Jadi intinya buat target plan kalian tuh mau kayak gimana, lakuin. Terus buat estimasi waktunya kapan. Terus apalagi ya, jangan males. Terus ya jangan males, bener deh. Sampai kapan kalian mau minta duit orang tua terus? Gak malu apa? Minta kirimin duit, minta kirimin duit. Gitu sih, intinya gue ketinggalan banget Ra, tapi gue sadar itu yang gue bilang tadi. Gue analisis diri gue, anjir teman-teman gue yang kesini, gimana cara gue bisa ngimbangin mereka ya. Nah kayak gitu sih, lebih cepatnya. Dan mau nanya, jangan malu dia ngulik diri sendiri. Soalnya itu juga buat kalian diri sendiri juga kan, mungkin buat kalian juga, bukan buat orang lain. Sebenarnya lu mau dipecat ya, mau enggak ya, temen lu tuh jauh mana sih peduli sama lu? Gitu deh. Kalau enggak kalian sendiri yang aware dengan diri kalian sendiri. Misalnya gue dipecat nih, temen-temen gue paling ya seminggu doang paling ngematiin gue. Udah kerasa soalnya pas dari kuliah juga udah kelihatan ya. Terus habis itu ngilang. Terus kita ya sendiri lagi. Ya udah. Kalau bukan diri saya sendiri yang mau buat berubah, ya siap-siap aja deh, nganggur lama. Gitu lah. Bang, gimana jelas ya? Halo Bang. Jelas sip. Oke, mana nih yang lain? Banyak kok nggak ada yang mau nanya sih. Bang, Pada nggak mau nanya. Mau tanya? Pak Yuda. Tunggu lagi. Tadi ini lu kan ngomong kalau kita itu penting buat apa sih? Pintar ngomong buat bergaul juga. Tapi kalau kita yang kelihatan trying too hard banget, bagus nggak sih? Maksudnya tadi gue tuh gimana? Contohnya? Ya trying too hard gitu, kayak lo aja yang lebih dominan tiap ngomong gitu, kayak nggak bisa. Orang bakalan nerima banget gitu kalau kita mulu yang ngomong gitu. Maksudnya orang bakalan suka nggak sih kalau kita ngomong mulu gitu? Lu mulu nih, pasti orang ada yang mikir kayak gitu ya nggak sih? Iya, sebenarnya misalnya di antara tim itu nggak ada yang berani ngomong dan lu ngomong tuh nggak masalah. Sebenarnya intinya jangan dengerin omongan orang lain deh. Misalnya lu ada ide yang menurut ide lu bagus, ngomongin dulu aja, masalah diterima nggak terima urusan belakang. Jadi gitu. Dalam kalau kerja tim itu kan lu harus menyesuaikan ya. Misalnya nih, gua, lu, Ali, sama Fatih deh misal Fatih dominan nih, terus gue cari peran yang lain buat gimana ya, misalnya gue nampung dulu nih, dapat tiba-tiba terus kayak gue rangkum, lebih baik
sarana tuh baik semua, misalnya gini ya, sarana tuh baik semua, tapi enaknya ditambahin gini deh. Jadi intinya lu boleh berbeda, tapi asal kalian teman-teman lu juga yang punya potensi. Jadi untuk masalah lu mulu darah dikit-dikit lu, itu masih didengerin. Soalnya orang-orang kayak lu itulah yang dicari sebenarnya. Kalau temen-temen lu gak ada yang ngasih ide. Kalau gue bilang, yang tadi inovasi di dunia kerja itu dibutuhin banget. Ide-ide gila lu tuh harus diungkapin. Walaupun itu udah pernah atau udah pernah kebayang sama orang-orang lain, tapi kalau nggak diungkapin sama aja kan. Kalau nggak diimplementasikan, nggak dikerjain kan sama aja. Jadi selagi ada ide, ungkapin aja udah. Nggak usah peduli omongan orang lain. Yang lalu kan bukan orang lain. Nilai itu kan atasan lu. Lu nilai atasan apa? Nilai temen lu yang nggak jelas buat masa depan lu. Jadi gitu aja sih. Jadi yang dengerin nih orang-orang lain yang sirik, yang iri kalau lu sekali ngomong. Bener tuh. Telinga aja udah. Gimana? Jawab nggak? Oke. Silakan yang lain kalau ada yang mau tanya lagi. Aku yang mau tanya, Li. Nggak boleh. Ya. Kayak udah pernah ikut seminar nggak waktu di UAD gitu? Seminar apa seminar gue ikutin nih? Dia pernah sekali deh. Sekali Nah, aja. mau tanya gitu. Sertifikat seminar itu pernah nggak nanti waktu pas ngelamar kerja gitu? Kalau aku enggak, pas aku ngelamar di Alfamart tuh enggak sama sekali. Soalnya tinggal berhubungan itu misalnya berhubungan. Intinya kalau di dunia kerja yang gue tangkap ya, kalian tuh jadi apa di situ? Kalian tuh berperan apa dalam sebuah event? Itu yang dicari. Kalau cuma sekedar ikut, menurutku di dalam dunia kerja standarnya udah naik sih. Intinya kalian tuh harus ikut terlibat dan kalian tuh harus tahu prosesnya tuh gimana dari awal, terus ide-ide kalian kasih tuh kayak gimana. Sama kayak Sampurna deh. Temenku ditarik Sampurna karena dia pernah ikut volunteer blog Jamie Gunani, kalau tahu kalian event itu. Jadi dia menjelaskan tuh, saya kayak gini Pak. Intinya kalau di dunia kerja tuh harus ada bukti lah, X-nya, tindakannya. Intinya kita tuh kalau dibanyakin acara, banyakin event, itu udah pengalaman bagus tuh sebenarnya buat di dunia kerja. Cuma di kalian dari vendor buat ini, terus rigging, terus cara masang rigging kayak gimana, terus kayak prosesnya kayak gimana, itu penting banget tuh kalian jelasin di wawancara. Dan kalian bisa ngasih contoh-contoh fotonya, wah cepet deh. Jadi untuk balik lagi ke seminar penting apa nggak penting itu sesuai atau enggaknya sih, apa sama kamu yang sama perusahaan yang kamu lamar, misalnya itu sesuai dan kamu bisa menjelaskan dan ikut terlibat, mungkin bisa dapat poin plus dari HRD-nya. Soalnya pengalaman tuh kayak gitu, pengalaman gue dan pengalaman teman-teman nih kayak gitu, harus gitu. Ini kalau gue tanya teman-teman nih, gue udah pernah ngapain aja, gue udah kayak gini deh, kayak gini deh. Terus gue bilang keren ya, pasti gue lolos. Tapi nggak ada sih teman-teman gue yang bilang, gue cuma ngidam seminar doang, tapi gue nggak ngapa-ngapain. Ya buat apa? Itu mungkin pengetahuan ilmu lu aja, tapi buat kan dunia kerja dibutuhin penerapan kan. Itu situ. Dijawab nggak? Oh, jawab sih, tapi mau nambah lagi. Berarti kalau misalkan interview itu kan kita biasanya disebutin pengalaman apa aja, organisasi apa aja, kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan kita sebut pengalaman kita, organisasi kita tanpa ada kayak sertifikat atau piagam, itu tuh bisa aja kan? Piagam, maksudnya piagam tuh gimana tuh? Berarti kamu juara atau bukti pesertaan kamu jadi seminar itu? Mau dijajah? Kayak inilah bukti kalau kita tuh ternyata pengalaman di sana, suatu
keterangan lah apa gitu. Tapi kalau kita nggak ada bukti itu, bisa kan kita itu membicarakan pengalaman itu saat di interview gitu. Sedangkan kita tuh nggak punya surat buktinya. Oh, nggak masalah sih. Nggak masalah sih. Itu lagi. Kembali lagi gimana caranya HRD bisa ngambil CV kamu. Kan bisa dia ngambil CV kamu kan otomatis dia bakal ngebaca dong. Aku, pengalamanku, mana ada yang dapat sertifikat. Jadi bimbel nggak dapat sertifikat. Di komunitas Jogja nggak dapat sertifikat. Jadi apa lagi ya? Pokoknya ada beberapa. Jadi apa shopkeeper di distro nggak ada sertifikat. Jadi pertama kalau untuk masalah interview buat CV semenarik mungkin yang berbeda dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya CV kamu tuh seenggaknya dipisahin untuk sekedar dibaca sama mereka. Nah, itu satu ya. Nah, yang kamu udah baca pengalamanmu dan menurut mereka pengalamanmu itu sesuai dengan apa yang kamu lamar. Percaya deh sama aku, pasti kamu bakal diundang buat interview. Jadi masalah bukti apa enggaknya aku ini nggak punya bukti bisa masuk. Mungkin kamu bisa menjelaskan aja pas wawancara. Bu, saya pernah ikut event A, saya pernah jadi ini. Pasti ditanya, coba dong ceritain apa tugas kamu tuh apa aja di sana. Terus misalnya kayak gini, apa yang kamu lakuin. Terus misalnya kamu nggak ada di sana, acara itu bakal lanjut atau enggak? Terus bisa jawab. Nah itu balik lagi ke personal brand. Kamu jual diri kamu di situ tuh. Jadi jangan takut buat jual diri deh. Pengalamanmu aja udah. Saya pernah gini bu. Iya, saya pernah ada masalah di event ini, tapi saya bisa mengendalinya dengan cara ini. Nah itu boleh banget sih menurutku. Jadi buat masalah bukti nggak perlu pengalamanku, aku nggak pakai bukti aja bisa kok. Gitu. Oke, makasih Kak. Terjawab. Oke. Udah, ada yang mulai lagi. Oke. Dan saya mau nanya lagi nih. Guys, Udah. kita yang nanya ya. Nanya ke Mas Adi. Kak Adi mana Kak Adi? Nef, where are you? Oh, ini ada. Wah, Kak Adi. Kak, Fariha. atau buat yang lain lah. Oke, harusnya oke. Sama. Mungkin ada yang punya pendapat juga nih. Statement. Kira-kira menurut kalian gimana sih nanti kita setelah lulus? Ya, aku mau nanya tuh, satu-satu ya. Aku mau nanya, target kalian setelah lulus tuh mau kemana sih? Siapa? Semuanya, yang mau jawab aja. Target kalian tuh mau kemana? Siapa tuh? Aku nikah mas aku. Halo? Aku mau nikah. Cepet sih ya? Nggak, maksudnya dalam dunia kerja dong. Oh, Kamu mau ke gimana? Persiapanmu tuh kayak gimana? nah, dari Mas Lutfi. Mana asal? Masalah sih kerja. dari gue. Iya, monggo. Kalau gue sih pengen masuk Indomaret gitu, pengen bersaing sama lu gitu kan. Seperti emang Alfamart deh, gue pengen. Boleh ya bermain sama banget. Ya juga lu. Tapi harga nggak pas Alfamart. Gue ikut Alfamart. Dari Kak Adi nih mau kemana Kak? Sekarang ini mau pindah negara mungkin? Alfamart boy. Males proses. Mana Indomaret lu? Mana Indomaret lu? Gue punya Ampun, Bang Jago. Oh, ini sih. Oh iya, CV-nya Mas. Pak. Ya buat Udin. Silakan Din. Geng. Tadi ada yang nanya siapa sih? Dari tadi menunggu dari Mas Ali. Mas Ali kok nggak bicara dari tadi? Mas Andi. Aku kalau masalah subjek nggak begitu itu sih. Tadi ada yang nanya tuh. Indomaret. Aku masalah subjek kan cuma sekedar nama, terus apa yang aku lamar gitu ya. Misalnya contoh di Ligis Pratama, strip apa namanya?
VP, franchise marketing semua gitu doang sih. Itu kan kalau liat email, tapi sebenarnya aplikasi aja kayak Jobstreet, terus kayak Kaliber, kayak Indeed, terus kayak apa lagi ya? Terus kan ada, kalau Alfamart kemarin tuh aku ngelamarnya langsung dari aplikasi Alfamart sih. Jadi pasti dibaca. Tadi siapa yang nanya, Aripen gimana? Ih, aku nggak dibantu sama sekali sama Prof loh. Gampang skripsi itu, asal kalian ngerti aja deh. Spreadsheet. Yang penting kalian spreadsheet. Gimana? Kecil ini. Dari teman-teman fisika 20. Ini di Aura ada Daru Mukti, Hana Sutarman, Dwi Ciptaningru. Mana ya banyak mereka? Maret pilihan kita. Tunggu besok gue Pak. Spreadsheet. Indomaret. Apa yang terjadi kita harus spreadsheet. Gung spreadsheet. Spreadsheet. Ya nggak apa-apa. Bodoh amat ini. Gimana udah mulai lagi Kak? Mau Pak. Mau nanya apa kamu? Spreadsheet gimana caranya? Mulutnya ya. Banget tadi. Lagi. Mau nanya katanya itu ya. Iya. Oke. Apa kalau mau nanya? Spreadsheet dulu apa? Ke mereka. Iya. Kalau mau nanya makanya hidupin apa? Yang dia aja tanya. Gitu ya. Pokoknya masih di sana semua dia. Udin benar. Ya, absen aja deh, absen deh yang mau nanya tuh. Spreadsheet aja dulu. Pak. Indah, ada Ijek tuh. Ada Asri, ada Karisma, ada Niarika, ada Pepe, Anissa. Kayaknya pada on doang, habis itu ditinggal. Iya. Cuma disetel. Tidur orang nggak. Udah ngantuk. Jangan seujon Kaluti. Maaf. Kita aja Joko. Fisika Bekasi. Ya udah nih nggak ada yang nanya, gue aja yang nanya ya. Ya, Bener, silakan. Kemarin pas interview ada orang yang udah pernah kerja, kan lo fresh graduate gitu. Ada yang udah pernah kerja, baru ikutan ngelamar. Lo ditanya nggak sih sama HRD-nya? Kira apa kelebihan lo dari orang-orang yang udah pernah kerja itu gitu? pertanyaan yang cukup bagus. Yang gitu. Jadi banyak teman-teman gue udah kerja di tambangan, di Coca-Cola, di lu kerja di mana sih, Dut? Di Stretch itu banyak, maksudnya gue tuh fresh graduate yang ngawarin itu orang yang udah kerja di Coca-Cola, orang yang udah kerja di Unilever. Terus masalah pas interview enggak sih, nggak ngebanding-bandingin gitu, intinya pengalaman lu sesuai sama yang lu lamar udah kok, itu lu bisa ngejelasin aja. Terus kayak dihubung-hubungkan gitu deh, nggak dihubung-hubungan sih, emang harus relate antara pengalaman lu sama itu, jadi kayak buat mereka percaya gitu deh. Jelas gak? Enggak. Pak. Iya lumayan. Bapak ada satu mau nanya nggak? Silakan Mbak. Ra, lu gimana, katanya mau ngambil itu KP? Udah rencanain? Iya, ini Jawab. lagi prepare, insya Allah. KP di Alfamart aja, Ler. Wah, betul. Indomaret. Nanti download kontra ya. Kartu member Alfamart pakai itu gue, nomor ID gue. Gimana dengerin lagi nih? Ya, giveaway. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Giveaway nih. Ada giveaway, ada santai nanti di akhir, tapi ikutin gamesnya dulu.
Itu sekarang gamesnya udah ada yang nanya, ini mah udah tinggal semua. 30 ada ini. Ijek kayaknya ada suaranya Ijek. Ini mungkin nih ada information nih for your information. Anak-anak yang belum di Jogja, buat yang mahasiswa, Bang, bentar ya. Jadi buat perkuliahan rencana habis UTS udah mulai offline, cuman berangsur-angsur gitu. Jadi yang nggak langsung semua offline gitu. Cuman ini isunya udah dari Kaprodi ada yang menyampaikan, Kaprodi SI sih. Cuman sempat juga dari wakil rektor, kalau praktikum malah udah mulai dari dekat-dekat sekarang gitu. Jadi sebelum UTS pun udah ada yang mungkin langsung offline gitu. Jadi siap-siap ya buat teman-teman yang mungkin masih di luar kota, belum di Jogja, segera balik gitu. Kangen aku juga. Iya. Nanti bakar-bakar ya Kak katanya. Bakar terus. Ya bakar bener. Kita belum pernah bakar-bakar lagi. Bakar bebek. KUP yang biayain. Makrab kapan makrab? Besok. Makrab online. Akrabannya. Closing nih. Ya setelah ini ada games ya, nanti dapat giveaway 50.000 untuk angkatan. 50.000 itu satu angkatan. Tapi yang boleh ikut gamenya cuman yang menang harus bagi-bagi satu angkatan. Dan dulu ya. Masa gue nggak dapat Bang? Lu bagi angkatan 14 lah, kan lu 14 gitu. Iya tuh bagi-bagi. Ini bagi lagi. Ini kan udah yang udah kerja nih. Iya. Ini nyumbang jadi sponsor yang gitu kerja ya. justru ngasih gitu ya. Iya makanya makrab dulu ntar gue sumbang. Harusnya pemateri dikasih upah ya, ini malah itu. Bodoh Ini nggak resmi, nggak ada surat, nggak ada proposal, udah jalan nih. Udah siap? Jangan live dulu ya teman-teman. Itulah closing statement dari saya mungkin. Ini apa itu? Sok sambil ngomong aja. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan dari kita, yang namanya berorganisasi di kuliah itu penting ya, karena pengalaman dari organisasi itu banyak kepake. Dan kalau di Kak Yuda sendiri justru malah pengalaman di kelas 0% yang pakai sekarang gitu kan. Yang belum tahu juga Kak Yuda ini dulu di waktu kuliah di UAD ikut UKM, punya band juga, band Rebana kalau nggak salah. Rebana. Jadi benar-benar dan insya Allah juga nanti bakal ada acara sharing-sharing sama alumni lagi. Kita lihat dari perspektif yang berbeda mungkin. Kan lanjut kuliahnya lagi gitu, biar teman-teman yang masih kuliah bisa kebuka pikirannya setelah lulus nanti mau kemana. Keren. Kak Yuda, ditunggu nanti gaji pertamanya ditransfer aja ke KUP. Iya. Nah terus link giveaway-nya ada di grup Fisika Pembaharu. Oke. Terima kasih Kak Yuda sekali lagi. Iya sama-sama. Makasih juga ya diundang. Saya tutup. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Link game-nya ada di Fisika Pembaharu. Silahkan. Belum, jangan pergi dulu lah. Aduh ya. Nah ini. Silakan join. Tuh. Ini stop sharing. Ininya recordnya matiin dulu. Oh iya, di stop Nah, record dulu.